love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1531. Ya, kamu benar. Jadi sedikit dari kita harus bergegas dan meningkatkan keterampilan bela diri kita. Itu adalah agenda terpenting. Iwan pun mengangguk dengan serius setelah mendengar keluhan Rina. Mudah bagimu untuk mengatakannya, menjadi lebih kuat bukanlah sesuatu yang mudah. Rina memutar matanya ke arah Iwan dengan kesal. Itu mungkin tidak benar. Saya memiliki sesuatu yang luar biasa di sini, yang akan banyak membantu pelatihan bela diri. Iwan berkata sambil tersenyum. Apa itu? Rina merasa tercengang. Rina, Tari, dan yang lainnya segera memandang ke arah Iwan dengan rasa ingin tahu. Tepat setelah itu, Iwan mengeluarkan mutiara spiritual tepat di depan mata mereka. Apakah ini mutiara bercahaya? Saya bertanya-tanya apa itu. Oh, jadi itu hanya mutiara bercahaya tua biasa. Rina kecewa saat melihatnya. Tari dan Yuni juga sedikit kecewa. Hanya Ratna yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Di saat Iwan merawat Rizka Gumelar, Ratna melihat Iwan menggunakan mutiara spiritual. Hanya saja dia berdiri jauh di luar lingkaran, jadi Ratna tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi, Ratna tidak tahu apa sebenarnya mutiara spiritual itu atau kegunaannya. Ini bukan mutiara bercahaya biasa. Ini merupakan harta karun yang dapat membantu seorang praktisi bela diri berlatih. Namanya mutiara spiritual. Iwan menjelaskan secara singkat. Sebuah harta karun, benda ini terlihat begitu redup dan lesu. Bagaimana bisa itu bisa menjadi harta karun? Iwan, apakah kamu terlalu bosan dan hanya mencoba bermain-main denganku? Rina memelototi Iwan dengan tidak senang. Jangan buru-buru. Aku akan membiarkanmu menyaksikan harta karun yang sebenarnya. Di saat Iwan mengatakan itu, Iwan segera mengaktifkan mutiara spiritual. Merasakan energi spiritual Iwan yang sangat besar. Mutiara spiritual tersebut segera naik ke udara, memancarkan cahaya yang sangat bersinar. Di dalam cahaya ada gelombang energi sejati yang sangat kuat dan gelombang energi spiritual yang sangat murni dan juga padat. Kedua energi tersebut terus-menerus bersinggungan satu sama yang lain, mengejutkan semua orang di sana. Itu adalah harta karun. Rina tercengang melihat pemandangan itu. Rina tidak bisa mempercayai matanya. Bukan hanya Rina, Tari, Yuni, dan Ratna juga sangat terkejut. Mereka sangat terguncang oleh cahaya yang sangat terang yang datang dari mutiara spiritual. Khususnya mereka berempat dapat dengan mudah menebak bahwa itu adalah harta karun sejati ketika mereka merasakan energi sejati yang sangat besar datang dari dalam. Energi sejati yang murni dan padat. Iwan, di mana kamu menemukan sesuatu yang begitu menakjubkan? Kamu terlalu hebat. Rina segera meraih lengan Iwan sambil tertawa dan melompat-lompat kegirangan. Meskipun Rina pernah mendengar tentang harta karun sebelumnya, itu terlalu langka, jadi Rina tidak pernah benar-benar melihatnya. Ini merupakan pertama kalinya bagi Rina melihat harta karun sejati. Tiba-tiba Rina merasa matanya terbuka terhadap dunia. Ya, itu benar. Iwan, kamu luar biasa. Tari, Yuni, dan Ratna juga memuji Iwan. Tari khususnya sudah mengetahui tentang cara bagaimana Iwan membeli harta karunnya. Ada pelindung dada kaisar dari pelelangan di kota Tonham. Itu bahkan belum lama ini, tetapi Iwan mendapatkan harta karun lainnya. Dia terlalu beruntung. Dia merasa gembira untuk Iwan. Bab 1532.
Di saat gadis-gadis itu merasakan kegembiraan mereka, mutiara spiritual ini adalah harta karun luar biasa yang dapat membantu dalam pelatihan seorang praktisi bela diri. Mari kita semua mengujinya di dalam ruangan sekarang juga. Iwan berkata sambil tersenyum. Ya baiklah, harta karun itu memiliki energi sejati yang sangat murni dan kuat di dalamnya. Ini akan membuat pelatihan kami sangat efektif. Ayo kita pergi. Ayo cepat berlatih di dalam ruangan, kata Rina penuh semangat. Setelah itu Rina menarik lengan Iwan dan mereka masuk ke ruangan bersama Tari dan yang lainnya bersama dengan mutiara spiritual tersebut. Di dalam ruangan, mutiara spiritual melayang di udara untuk mengeluarkan suara. Iwan, Tari, dan yang lainnya duduk di lantai di sekitarnya. Mereka semua meminum pil pemicu potensi energi dan mulai menyerap energi sebenarnya yang berasal dari mutiara spiritual tersebut untuk melanjutkan pelatihan mereka. Mutiara spiritual merupakan harta karun kuno. Mutiara tersebut tidak hanya memiliki energi sejati yang sangat murni, namun juga dapat menyerap energi spiritual alami di udara untuk digunakan sendiri, memastikan bahwa energi sejati dan energi spiritual di dalamnya tidak akan pernah habis. Oke, bisa dibilang energi mutiara spiritual dapat recharge energi. Dia bisa ngambil menyerap energi dari alam dan mengisi lagi di dalam mutiara spiritual tadi ya. Jadi energinya nggak akan pernah habis. Bukan itu saja, Iwan menggunakan Purple Royal dan lingkaran konvergensi energi untuk mentransfer semua energi spiritual di dalam gunung langsung ke dalam villa. Jadi seluruh tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual yang murni dan padat. Dengan bantuan energi spiritual itu, mutiara spiritual menjadi lebih hidup. Energi sebenarnya yang dipancarkan terkondensasi menjadi pusaran energi yang terlihat saat energi tersebut terus bergerak di sekitar Iwan, Tari, dan yang lainnya. Sangat meningkatkan efisiensi pelatihan mereka. Setelah sekian lama dengan efek mutiara spiritual dan pil pemicu potensi energi, Iwan menjadi orang pertama yang menunjukkan reaksi. Iwan tiba-tiba tersentak ketika aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba naik. Kekuatannya tiba-tiba bangkit dari tahap menengah alam Rigana ke tahap akhir alam Rigana. Tepat setelah itu ada Tari. Karena Tari lebih lemah, Iwan dan Tari berhasil melakukan terobosan dengan lancar. Tari beralih dari tahap awal alam Hogana ke tahap menengah alam Hogana. Dibandingkan dengan Iwan dan Tari, Yuni dan Ratna tidak seberuntung itu. Keduanya baru saja menjadi tahap menengah alam Mugana, meskipun menggunakan bantuan mutiara spiritual dan pil pemicu potensi energi, keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Meskipun mereka sudah tidak jauh lagi untuk mencapai tahap akhir alam Mugana, mereka mungkin perlu melanjutkan pelatihan untuk beberapa waktu. Adapun Ratna, terakhir kali dia sudah mencapai hambatan sebagai tahap akhir alam Mugana. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi tahap puncak alam Mugana. Setelah menyerap kekuatan luar biasa dari mutiara spiritual dan pil pemeliharaan energi, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, Rina dengan cepat menunjukkan tanda-tanda melewati hambatan terobosan. Setelah menyerap kekuatan luar biasa dari mutiara spiritual dan pil pemeliharaan energi, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, Rina dengan cepat menunjukkan tanda-tanda berhasil melewati hambatan tersebut. Setelah itu, Rina berlatih sambil mulai menyerang kemacetan. Setelah beberapa saat, Iwan menstabilkan kekuatannya sebelum dia membuka matanya. Iwan melihat Tari dan yang lainnya masih fokus penuh pada latihan, jadi Iwan mengumpulkan energi spiritualnya dan berencana melatih seni bijaknya. Saat Iwan mengaktifkan seni bijaknya, mutiara spiritual merasakan energi spiritualnya dan segera terbang ke atas kepalanya, memancarkan cahaya yang lebih kuat. Energi spiritual dan energi sejati mungkin berasal dari sumber yang sama, tetapi energi spiritual masih memiliki kualitas yang lebih tinggi. Mutiara spiritual tertarik oleh energi spiritualnya.
dan mulai memancarkan energi spiritual yang lebih kuat dan lebih intens sambil terus mengeluarkan energi sejati. Setelah itu, seperti bola disco, Iwan tiba-tiba diselimuti cahaya yang terbuat dari energi spiritual. Pada saat itu, Iwan berubah menjadi fokus utama mereka berlima, sedangkan yang lain menjadi pendukungnya. Mereka tiba-tiba membentuk keseimbangan yang aneh. Bab 1533. Mutiara spiritual ini terlalu menakjubkan. Ini adalah harta karun luar biasa yang dapat mendukung praktisi bela diri dan praktisi seni bijak. Iwan sangat gembira ketika dia merasakan energi spiritual yang tak ada habisnya datang dari atas kepalanya. Selain itu, seperti ikan di air, Iwan mulai dengan panik menyerap energi spiritual murni itu. Kekuatannya meningkat pesat. Sejak Iwan memasuki fase fondasi tingkat menengah, Iwan menjadi sedikit lebih kuat dengan latihan terus-menerus. Dengan bantuan mutiara spiritual, kekuatan Iwan meningkat lagi secara drastis. Iwan langsung nyaris membuat terobosan. Dan Iwan hanya tinggal sedikit lagi dari fase fondasi menengah. Sayangnya, Iwan tidak merasakan tanda-tanda akan melakukan terobosan saat itu. Iwan mungkin hanya tinggal sedikit lagi. Saya jelasin biar nggak bingung. Jadi Iwan itu dia mempunyai dua metode ya. Jadi dia praktisi bela diri juga, tapi dia mengandalkan jurus seni bijak juga. Ada seni bela diri sama seni bijak gitu. Makanya tadi kan dia naik seni bela dirinya dari tahap menengah alam Rigana ke tahap akhir alam Rigana gitu. Dan ini seni bijaknya juga mulai dari tahap fondasi menengah ya tadi ya. Jadi seni bijaknya Iwan itu sekarang di tahap fondasi menengah gitu. Di saat Iwan merasa menyesal, Rina akhirnya berhasil membuat terobosan. Setelah kerja keras yang tak henti-hentinya, aura di sekitar tubuh Rina mulai meningkat. Dengan cepat dia berhasil melewati masa di mana basis kultivasinya tadinya dia berada di tahap akhir alam Mugana menjadi tahap puncak alam Mugana. Ini luar biasa, saya membuat terobosan lain. Rina tersenyum bahagia setelah dia menstabilkan kekuatannya. Senyumannya dipenuhi dengan kebahagiaan tanpa akhir. Sebelum dia bertemu Iwan, Rina hanyalah seorang tahap awal alam Mugana. Namun sejak dia bertemu Iwan, potensi luar biasa dalam seni bela dirinya tereksplorasi secara menyeluruh. Hanya dalam beberapa bulan, Rina menjadi tahap puncak alam Mugana. Bahkan di wilayah Yanbi Selatan, Rina tidak lagi dianggap lemah di kalangan generasi muda. Paling tidak, Rina bisa melawan level selevel Nigel Salim. Terlihat jelas betapa gembiranya dan bahagianya Rina. Rina, selamat ya. Tari, Yuni, dan Ratna membuka mata mereka bersama-sama, tersenyum ketika memberi selamat kepada Rina. Sungguh frustasi membandingkan diriku dengan orang lain. Iwan menghela nafas di sampingnya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit cemburu. Iwan memang mengagumi bakat luar biasa Rina. Namun, Iwan juga mengalami sedikit kemajuan. Dengan bantuan mutiara spiritual, seni bijaknya sudah tidak jauh lagi dari fondasi tahap akhir. Fase fondasi tingkat akhir setara dengan tahap menengah alam Rigana. Meskipun Iwan belum menembus ranah itu, dengan kekuatan saat ini keterampilannya meningkat cukup pesat. Setidaknya Iwan sudah berada di tahap menengah alam Rigana. Kalau tidak, Iwan tidak akan mampu menghadapi leluhurnya jika dia terus membandingkan dirinya dengan Rina. Baiklah, ini sudah larut, kalian semua harus kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, kata Iwan. Saya tidak mau, mutiara spiritual itu sangat efektif. Biarkan aku berlatih lebih lama lagi. Rina menolaknya tanpa ragu-ragu. Energi sebenarnya dalam mutiara spiritual tidak ada habisnya. Kamu memiliki banyak peluang di masa depan. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Kata Iwan. Tidak, dalam hal ini, harta karun seperti ini pertama kali biasanya yang paling efektif. Saya ingin berlatih sampai pagi, desak Rina. Baiklah kalau begitu, terserah kalian semua, kata Iwan sambil mengangkat bahu. Iwan tahu bahwa Rina benar, mungkin mutiara spiritual tertinggal dan terkubur selama ribuan tahun.
Setelah akumulasi tahun-tahun ini, energi spiritual yang dikumpulkan dalam mutiara spiritual sangatlah murni. Itulah mengapa mereka mendapatkan hasil terbaik saat pertama kali berlatih. Jika mereka ingin menggunakan gemuruh untuk berlatih lagi di masa depan, itu tidak akan efektif lagi. Tentu saja, meski begitu, dengan kemampuan mutiaranya, Iwan dan yang lainnya akan berlatih setidaknya beberapa lusin kali lebih cepat daripada prajurit lainnya. Bab 1534. Setelah itu, Tari dan yang lainnya terus menggunakan mutiara spiritual untuk berlatih. Iwan malah mengeluarkan batu giok bening dan bersiap untuk mencoba mengukir kekuatan energi potensial. Ini adalah upaya yang sangat melelahkan. Iwan mengikuti apa yang diajarkan gurunya Master Wulio dan baru mencapai setengah dari yang pertama ketika dia merasa sebagian besar energi spiritualnya sudah habis. Kepalanya sudah dipenuhi keringat. Pantas saja Master Wulio terus menyuruhku untuk berhati-hati saat melakukan ini. Sepertinya itu benar-benar menghabiskan banyak energi. Iwan memutuskan untuk ikut serta dan nyaris tidak berhasil menyelesaikan ukiran pertama. Energi inti di tubuhnya mulai menunjukkan beberapa kerugian. Meski tidak terlalu signifikan, namun akan menimbulkan kerugian yang lebih besar jika dia terus mengukir lebih banyak lagi. Terlebih lagi, selain Rina yang sudah mencapai tahap puncak alam Mugana, ada Tari, Yuni, dan Ratna yang terlalu lemah. Jika Iwan ingin memberikan kepada mereka energi potensial untuk melindungi diri mereka sendiri, Iwan akan banyak merusak energi intinya dalam prosesnya. Bahkan jika tubuhnya sangat kuat, Iwan mungkin membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan istirahat untuk pulih. Benar saja, bukankah aku mempunyai mutiara spiritual? Iwan tiba-tiba teringat pada mutiara spiritual. Mutiara spiritual mengandung energi spiritual yang sangat kuat di dalamnya, yang dapat membantunya menggantikan energi spiritualnya yang telah hilang. Jika Iwan bisa menggunakan energi spiritual mutiara spiritual tersebut untuk mengukir energi potensial, Iwan mungkin bisa mengurangi penggunaan energi intinya. Dengan memikirkan hal tersebut, Iwan segera mengambil tindakan menyerap energi spiritual yang berasal dari mutiara spiritual sambil melanjutkan mengukir. Ini sangat berguna. Iwan merasa sangat gembira. Seperti yang Iwan duga, dengan pengisian ulang dari mutiara spiritual, kali kedua dia mengukir jauh lebih mudah daripada yang pertama, dan energi intinya yang rusak jauh lebih sedikit. Dengan konstitusinya yang kuat, Iwan akan mampu mengatasinya selama dia tidak mengukir terlalu banyak dan terlalu cepat. Iwan, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat itu, Tari dan yang lainnya akhirnya menyadari apa yang dilakukan Iwan setelah berlatih cukup lama. Oh, aku berencana mengukir 2 kekuatan energi potensial untuk melindungi Tari. Iwan menjelaskan situasinya dengan singkat. Oh, jadi begitu. Tari dan yang lainnya menyadari sesuatu. Ketika mereka berada di Jogja, mereka semua melihat bahwa Iwan menggunakan energi potensial sebelumnya. Meskipun mereka sedikit penasaran dengan apa yang dilakukan Iwan, mereka tidak terlalu terkejut. Tari, simpanlah batu giok ini bersamamu. Jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat menggunakannya kapan saja, kata Iwan sambil menyerahkannya kepada Tari. Pada saat itu, keterampilan Iwan sudah kurang lebih berada pada level tahap awal alam Augana. Potensinya selalu mampu menahan siapapun yang lebih rendah dari itu. Meskipun jauh dari level Master Wulio, Tari setidaknya akan jauh lebih aman jika menggunakan energi potensial tersebut. Tentu saja, Tari adalah wanitanya. Iwan masih ingin memberinya lebih banyak, tetapi itu sangat menghabiskan energi intinya. Selain itu, Iwan masih terlalu lemah. Tidak ada gunanya bahkan jika dia mengukir beberapa lagi. Begitu dia menjadi lebih kuat, Iwan akan membuatkan Tari yang lebih kuat. Ya baiklah, Tari menerimanya, merasa sangat senang dengan perhatian Iwan. Bab 1535. Iwan, kenapa hanya Tari yang kamu kasih? Bagaimana dengan Yuni, Ratna, dan aku? Kamu sangat tidak adil, kata Rina dengan tidak senang. Jangan terburu-buru, energi potensial membutuhkan batu giok berkualitas baik sebagai wadahnya. Saya hanya punya 1 saat ini dan saya tidak punya yang lain.
Setelah saya membeli beberapa lagi dari Farel Wijaya, aku akan mengukirnya untuk Yuni dan Ratna, jawab Iwan. Nah, seperti itu lebih baik. Rina tersenyum puas. Setelah itu dia segera menyadari ada yang salah dengan itu. Tunggu. Kamu bilang Yuni dan Ratna, bagaimana denganku? Kamu sudah menjadi tahap puncak alam Mugana. Kamu tidak jauh lagi di tahap semi alam Rigana. Mengapa kamu memerlukan energi potensial untuk melindungi kamu sendiri? Bukankah itu tidak ada gunanya? Iwan memutar matanya dan berkata, tidak, Tari dan yang lainnya semuanya memilikinya. Jadi mengapa hanya aku yang tidak memilikinya? Ah, kamu pilih kasih, kata Rina dengan tidak senang. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, apa hubungannya menjadi pilih kasih dengan ini? Iwan merasa jengkel. Saya tidak peduli, aku hanya ingin satu juga. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, aku akan mengganggumu setiap hari, kata Rina dengan dingin. Baiklah kalau begitu, aku akan membuatkanmu sepasang juga besok. Iwan merasa sakit kepala, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Meskipun ukiran itu akan menghabiskan sebagian energi intinya, Iwan secara pribadi tengah merasakan betapa hebatnya Rina dalam membuat orang lain menderita. Untuk mencegah hal tersebut, Iwan terpaksa setuju. Dalam 2 hari berikutnya, Iwan berhasil membeli beberapa batu giok berkualitas baik dari Farel. Setelah itu, Iwan menggunakan energi spiritual di dalam mutiara spiritual dan mengukir 2 kekuatan energi potensial masing-masing untuk Yuni, Ratna, dan Rina. Selain itu, Iwan juga berhasil mendapatkan beberapa material yang sangat langka dari keluarga Salim. Dan Iwan berhasil memproduksi bubuk pencari jiwa. Bubuk pencari jiwa adalah bubuk khusus yang dibuat untuk mengejar musuh. Saat musuh terkena salah satu bubuk tersebut, mereka akan dapat menemukan musuh dalam waktu singkat dimanapun mereka bersembunyi. Tujuan utama membuat bubuk pencari jiwa adalah untuk menangani 8 orang dari daftar kriminal. 8 dari mereka bersembunyi dan sangat sulit ditemukan. Jika Iwan dapat menemukan petunjuk untuk menemukan mereka, maka mereka tidak akan bisa lolos dari bubuk pencari jiwa. Di sisi lain, berkat bantuan keluarga Gumelar, cabang grup Bio Farma menjadi terkenal di wilayah selatan dalam 2 hari terakhir. Secara khusus, pil pemeliharaan energi tidak hanya mampu mempercepat pelatihan bagi mereka yang berada di tahap puncak alam Rigana atau di bawahnya, tetapi mereka bahkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam melewati kemacetan. Efeknya yang luar biasa segera menimbulkan gelombang besar di antara keluarga seni bela diri kuno. Keluarga Salim juga mengambil kesempatan untuk mengumumkan bersama keluarga Gumelar. Meskipun keluarga Salim tidak berpengaruh dan sekuat keluarga Gumelar, mereka berhasil membantu. Bukan itu saja, karena cabang grup Bio Farma dulunya berada di bawah bendera keluarga Salim dan Tari mempunyai hubungan dengan keluarga Salim, banyak keluarga seni bela diri kuno secara keliru percaya bahwa cabang grup Bio Farma adalah milik keluarga Salim. Keluarga Salim dipandang mampu membuat pil yang membantu pelatihan, dan bahkan keluarga Gumelar membantu mereka dalam pemasaran. Ini dengan cepat menyebabkan banyak keluarga seni bela diri kuno memandang keluarga Salim dari sudut pandang yang berbeda. Keluarga Salim mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan reputasi mereka.